Mungkin itu saja agenda kita pada mewakili tuan rumah Al-Qawi Ajma'in Marwah. Kalau Allah Ta'ala bil Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pada datang kan. Kalau kagak datang kita udah mau ngapa ya sih tuannya. Betawi kan modalnya itu doang. Alhamdulillah saya bersyukur benar. Makanya saya lihat Pak Kapok ada, sekali ke timur, sekali ke barat ada, Wasapli ada, Robaya ada. Ini kenapa kalian kayak kelihatan kayaknya? Ya, atau bukan pengajian kita yang memang ini sudah diniatkan jauh-jauh sebelumnya, kita sudah koordinasikan antara kedua dan sekaligus juga dengan Bapak Camat. Alhamdulillah mau menyetujui dan sekaligus mau memfasilitasi, karena memang kita juga bagian dari DKM di masjid ini. Oleh karena itu pada saatnya, pada intinya saya sebagai Ketua MUI Kecamatan Cengkareng mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan dan kehadiran rekan-rekan, terutama mitra kita yaitu KWA Kecamatan Cengkareng dan sekaligus juga Koramil Kecamatan Cengkareng. Dalam artian setiap 2 minggu, setiap bulan atau minggu kedua maksudnya kita laksanakan nanti dalam artian untuk melaksanakan kegiatan taklim. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyurati Saudara Syekh selaku Ketua MUI Kecamatan Cengkareng. Beliau kita Bapak Kiai Haji Hussein Mahfud MCMH, dan beliau sahabat saya Bapak Ustaz Haji Hasyam selaku Ketua DMI Kecamatan Cengkareng, mewakilnya para seluruh jajaran MUI tingkat kelurahan dan kecamatan, seluruh jajaran pengurus DMI tingkat kelurahan dan kecamatan, yang para hadirin, bapak-bapak, para asatidz yang maaf tidak kami sebutkan satu-satu, mengingat dengan singkatan yang penuh dengan makna dan hikmah serta lautan ilmu ini, dan mudah-mudahan manfaat untuk perorangan, manfaat untuk organisasi, dan menandakan syiar yang Islam, dan merekatkan dari segala komponen dari seluruh pengurus baik musola maupun masjid, dan juga merekatkan dari seluruh lembaga baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Kemaslahatan yang kita inginkan di sini adalah kedamaian, dan pastinya dalam kemenangan ada program fondasi beragama. Lalu kita tampil bersama Islam ini, kita tampil dengan elegan, tampil dengan penuh bahagia, dan tampil kehormatan dan alamin. Ya, Bapak Supandi, Ustaz Supandi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan panjang umur. Juga Bapak Koramil Cengkareng, semoga Bapak beserta jajaran diangkat derajat di dunia sebelum di akhirat. Jadi di dunia itu diangkat derajatnya, di akhirat diangkat derajatnya. Amin. Ini ketua-ketua MUI seluruh kelurahan, Kosambi, Cengkareng, Kabupaten, terus Kaideres, mana ya? Sudah. Enggak masuk ya. Seluruh Cengkareng semuanya itu. 6 kelurahan. Iya. Semuanya. Jadi saya mau apa ini? Terus tak semua. Terus saya ngomong Ustaz. ASN juga dulu ini maksudnya ASN di bulan haji ini ya. Ya mudah-mudahan pada dapat topik apa hidayah? Topik apa hidayah? Topik apa namanya?
Kita kan sering begini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu taufik? Apa itu hidayah? Tahu. Dengar sih menawar artinya. Taufik itu gerakan seseorang bisa melakukan perbuatan taat kepada taufik. Hidayah pengetahuan seseorang tentang satu kebaikan. Orang tahu tahajud itu sunnah, itu namanya hidayah. Kalau bisa jangan jadi yang kelima empat ahli, maka engkau bisa binasa. Kun aliman, jadi orang alim, jadi orang alim susah, jadi orang alim, jadi kiai susah. Ya, ulama itu kata kiai itu kalau bukan boleh dimerekin, bikin kartu nama tulis kepada kiai gitu. Enggak bisa ya, bikin spanduk itu tulisannya kiai. Kalau sekarang saya banyak yang bikin gitu, baru khotbah naik 2 kali itu udah jadi kiai. Baru khotbah 2 kali udah jadi kiai. Ngaji kagak tahu di mana, dibikin channel YouTube-nya Kiai Anu Official. Tulis sendiri kiai. Ada yang begitu. Kiai susah makan belaku, rekar dulu, ngaji lama, nahnya dari mulai awamil, dari mulai dunia, matan binawal asas, naik lagi dari dunia imriti kalau ada imriti langsung naik kawah ibuduri atau mukamnimal dunia, kalau ibuduri matan alfiyah primani, ada lagi kesalahan Ibnu Akil, atau sambung kesalahan yang buat Ibnu Abdul Asmawi, itu baru nahu dari fikih, Safinatun Najah, naik Safinatun Najah, mantan takrib, naik lagi Fathul Qorib, kalau ada siapa juri, naik lagi dikit-dikit, Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Qorib, yang kemudian lagi Majmu', naik lagi Abdul, dan seterusnya. Nah, ini susah, kiai. Maka kita jangan berapa dipanggil kiai, mau apa dipanggil ustaz dan mana? Tan. Dulu ambil dia tan aja, mau kata kepakat. Karena itulah kalau kiai atau ustaz Allah kasih berdasarkan kepercayaan masyarakat. Kalau bapak TNI, bapak polisi mungkin bisa naik jadi bintang naik, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 7 yang terpercaya. Nah itu jadi bintang. Tapi orang alim, kiai yang Allah kasih itu titelnya dari Allah SWT. Biar kata dia ngaku kiai banget juga, kalau kagak kiaiin orang gak jadi kiai. Ya, lu udah ngaku dia tolong, jangan panggil saya ustaz, panggil saya kiai. Mau kira mau panggil ustaz kali, ternyata jangan panggil ustaz, panggil saya kiai. Kiai itu pemberian dari Allah. Setelah dilimpahi dia mengaji, maka orang-orang alim diangkat derajatnya oleh Allah berdasarkan firman Allah Taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Itu mondoknya lama, ngajinya lama. Sekarang ngaji nggak jelas dari mana dia ngajinya. Ngaji di YouTube, cek Google, dikit-dikit lupa, nggak tahu. Video dilihatin, dia tahu dia pemahaman siapa. Masuk tuh doktrin. Akhirnya apa? Orang bid'ah-bid'ah. Pertama dia bid'ah dulu. Lama-lama disesat-sesat orang. Lama-lama bunuh diri. Karena salah ngaji sama ngaji salah. Salah ngaji kitabnya, ngajinya salah gurunya. Kita tahu lah dari mana gurunya siapa, ikutin internet. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya kata Ibnu Abdullah Abu Ta'aliman. Aduh, Al-Sa'id. Gua
Ini dia kalimat Nabi SAW. Siapa orang yang datang ke pengajian, digampangin jalan menuju surga. Enggak ngomong Rasulullah SAW jadi orang alim, enggak ngomong Rasulullah SAW pulang pinter, enggak. Cuman berangkat ke majelis ilmu, digampangin jalan menuju surga. Pergi geblek pulang itu senang dapat pahala. Bahasa kasar begitu dia apa ya? Pergi enggak ada ilmu, pulang enggak ada ilmu. Jalan dari gampang ke surga. Saya paling ngeri kalau ngomong begini. Kita nggak ada tahu nih bagaimana akhir kehidupan. Jalan kita ke surga di akhirat beda-beda. Ada yang dibangkitin dari kubur, kumpul di padang mahsyar. Ini bukan dongeng. Semua bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan tiba masa waktunya. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang pendek, semuanya akan datang di masanya kita bakal dibangkitin semua. Ada yang jatah dalam hadis dari Rasulullah, ada yang orang lewat di sirat nanti yang kita tahu tipis banget kata guru-guru ngaji kita. Jalan al-baqi kata Nabi, seperti petir, nyampe ujung. Di bawah kalalipun binatang, anjing-anjing neraka udah siap di atas. Ada campuran kira buat tukang daging itu neraka di bawah tuh di jalan. Kalian bisa bohongin yang di dunianya kelihatannya soleh banget, tidak bisa bohong di situ. Barangkali orang-orang yang kita anggap biasa, dia yang cepat jalannya menuju surga. Ada yang jalan biasa, ada yang jalan seperti jalan yang biasa, ada yang jalan lambat, ada yang jalan naik kendaraan kuda, ada yang jalan ngesot. Kata Nabi itu, ngesot, you know ngesot? Ngesot, dia ngesot itu. Ada yang jalan yang paling anjing lagi, ada yang jalan dengan hidung muka mereka di jembatan. Ada yang jalan muka, ya Rasulullah. Seorang istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, gimana dia jalan muka? Sebagaimana di dunia jalan pakai kaki, di akhirat jalan pakai hidungnya. Gimana caranya? Nesor mukanya. Rasulullah mencari. Yang selamat sampai ujung, alhamdulillah. Yang nggak selamat, belum ke neraka. Orang kafir nggak ada cerita sirot. Orang kafir yang melewati sirot itu cuma orang beriman kepada Allah. Karena cobaan di situ orang kafir langsung masuk ke dalam. Naudzubillah berada jauhnya, mudah-mudahan kita akhir kalau kita la ilaha illallah. Amin. Nggak ada yang tahu. Barangkali nanti kita aneh nih Pak, di dunia aneh Pak. Nah, kan itu dia tukang becak. Ternyata dengan cahaya dan singgah sananya di surga. Lah kan itu tukang ituan, kan tukang ituan. Lah kan itu kiai itu kan ustaz. Tahu-tahu di neraka. Lah kan dia ngajarin itu dalam hadis Nabi SAW. Kan bukankah engkau yang mengajariku? Iya, saya ngajarin, cuma saya nggak kerjain. Ya bilang. Maka kata Nabi SAW, awal ma yushahidukum nar yaumil qiyamah, yang paling pertama menjadi bahan bakar hari kiamat di neraka, alimun lam ya'mal bi ilmihi, orang alimnya kalah amalin ilmunya, wa qari'il Qur'an, dan orang yang tukang baca Quran tapi nggak ngamalin Quran. Itu yang paling pertama masuk neraka. Maka lima tersebut dikatakan dalam lima tersebut dari Imam Ibnu Ruslan adalah mengatakan bahwasanya yang paling pertama lebih dahulu orang alim masuk ke dalam neraka daripada orang-orang min qablihum ba'dil wafat, sebelum orang-orang yang menyembah berhala ini orang alim duluan. Orang yang jago baca Quran duluan. Ya Allah, mati kan gak ada yang tahu gimana ujungnya. Hah? Mati gak ada yang tahu. Kemarin saudara kita baru meninggal ya, Bapak Haji Saduli, orang Pondok Ngandung. Masih berapa umur? Masih 40 ya? 40-an. 50-an. Yang
muda bisa duluan, yang tua turun juga. kadang-kadang yang tua duluan, yang muda belakangan. Lagi nungguin koknya di rumah sakit, cucunya yang tinggal. Tinggalin terus, sini nih belakang, lagi makan bakso, keselak bakso, habis saja. Bebek lu keselak lato-lato. Ya Allah, kalah kita kalau mau mati kalah, nggak tahu. Dan Rasulullah SAW al-mar'u yamutu ala ma 'asha 'alaihi. Orang itu mati bagaimana kebiasaannya di dunia. Yang biasanya cakep, tuh ada kemarin yang baca Al-Quran, lagi baca Quran, jatuh, meninggal. Masya Allah. Lagi imamin, jatuh, meninggal. Ramsadan. Pak panggil sama, ramsadan. Jawab nanti deh. Jadi nggak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana kita mati. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nggak tahu bagaimana nanti kondisi di akhirat. Auza'i bin Mahmud bin Asirul bin Serong kondisinya gimana nggak tahu. Nasallallahu rahmah wa lutf. Ada hadis sendiri. Paling ringannya azab neraka, sepaling ringannya azab neraka. Batu ditaruh di kaki, itu batu neraka, poloknya bodoh. Batu ditaruh di kaki, kepalanya yang mendidih. Itu paling rendah. Dan itu azabnya Abu Thalib, pamannya bagian dari manusia. Kaki ditaruh di pol, ditaruh bara api, neraka, polanya lodoh mendidih. Belum paling ganas ya, kiaskan aja begini. Paling rendahnya nikmat surga. Jadi paling rendahnya nikmat surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, paling rendahnya nikmat surga 10 kali kenikmatan raja yang paling kaya di dunia. Siapa raja yang paling kaya di dunia? Salman. Salman bisa dapat rumahnya apa di mana-mana. Senegara dia punya apa aja bisa. Ronaldo juga bisa. Berapa tuh gajinya Ronaldo? 1 tahun 2 triliun. Tarik nafas 100.000, tarik nafas 100.000, tarik nafas 100.000. Ustaz mau tahlil dari jam 6 sampai jam 10 bocah. Ronaldo sekali tarik nafas 100.000. Sebulan 2 miliar itu. Dibayar oleh Raja Saudi. Berarti duitnya banyak mana Raja Saudi? Raja Saudi sebanyak kekayaan raja 10 kali lipat kerajaan di dunia, itu nikmat yang paling rendah. Nanti yang pada punya istana ulama-ulama Allah, ulama-ulama penghafal Quran, penghafal hadis, ulama-ulama itu terus Abu Qadir Jailani, Imam Ahmad Rifai, Imam Abu Hasan Asy'ari, itu raja-raja istana. Antum yang ahli surga yang biasa-biasa punya puluhan ribu pembantu kumpulin di atas kepala kita lihat bahan. Mau disuruh apa itu? Itu dengkul kalau kuat aja. Punya berapa biji itu? Dengkul adalah kuat aja. Nikmat surga, nikmat. Hidup ini sesaat, hidup ini sebentar. Jangan kita korbanin untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Yang paling enak kita yang diajaran Nabi, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam hadis ini riwayat yang sahih, ada orang kata Nabi SAW, hidupnya di dunia enggak pernah ngerasain enak, belangsak, sak. Pokoknya belangsak banget. Ada lebih masalah lagi dari jurkah lagi dari belangsak apa? Kalau melangsak biasa-biasa aja ya. Belangsak.
Hidup kagak ada enaknya. Sampai mati itu gak pernah senang. Begitu di akhirat, sama Allah di atas. Sini ente masuk dalam surga, masukin Allah dalam surga. Kalau lama angkat lagi, masuk keluarin lagi. Saya tanya ente, pernahkah engkau merasakan kesusahan selama hidup? Nggak pernah ya Allah. Kok nggak pernah? Jadi kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, surga. Ada orang sebaliknya. Sama Allah hidupnya di dunia nggak pernah susah. Kayak di dalam gunting, masih di kayak anak Rapi Ahmad, masih di dalam kantor itu banyak. Kalau kita kan lulusuran ya kan, menjual kontrakan ya, ada mendingan dikit itu. Kalau ada yang dijual, sekarang apa yang boleh dijual? Dua kata kan, oh itu rupanya sebelah rumah jangan dijual, ini Cina. Jual lagi juga, boleh dibeli. Punya orang Medan, punya orang Padang, punya orang mana-mana. Betul. Ini orang hidup dari kecil sampai mati gak pernah susah, sedikit pun gak pernah susah. Apa yang dia pengen ada, apa yang dia pengen impi-impi dapat, tapi dia kufur terhadap agama Allah. Begitu di akhirat kata Rasulullah, dimasukin ke dalam neraka. Sebentar ya, nggak usah lama, diangkat lagi, balikin lagi. Wahai hambaku, apakah kau pernah merasakan kesenangan selama hidup? Enggak pernah ya Allah. Kesenangan yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia, yang dia rasain memang dicelupin di neraka setelah hilang itu kesenangan, gak ada rasanya lagi. Malaisu illa maisul akhirat. Kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Jangan kita gunakan kehidupan dunia ini kita korbani buat kepentingan dunia yang sesaat untuk kepentingan kita hidup selama-lamanya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Itulah kehidupan yang hakiki pada akhirat. Tapi kita boleh bahagia di dunia, cuma nggak boleh bahagia di dunia. Emang juga itu suruh bahagia. Biar girang itu kamu girang. Biar kata cicilan ke tanggal 28, 24 cicilan udah 6 hati gitu kan. Waduh cicilan supaya ini mau biar girang itu. Kata Rasulullah SAW, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 ciri-ciri orang itu bahagia. 1, antakuna jauzatuhu sholihah, bininya solehah. Jadi bini solehah itu ciri-ciri, Pak. Kalau bini sudah kagak solehah, itu melin. Itu kurang pengaji aja. Asal bini kurang solehah, itu tanda keimanan kita berdua. Yang kedua, kata Nabi SAW, teman-temannya orang baik. Ini kumpul sama orang baik, kumpul orang-orang soleh, itu tanda-tandanya hidup senang. Yang ketiga, salah satu kesenangan, maksudnya kesenangan dunia, yaitu maskan luasin, rumah yang berhargaan tinggi. Iya, ada karbonnya ya, ada tempat parkir mobilnya. Itu kata Nabi, ada luasan. Mudah-mudahan yang rumahnya belum luas jadi luas. KPR kan. Yang terakhir kata Nabi SAW, wal markabul hani, motor, mobil yang agak rewel. Motor, ya aja dulu motor. Kan sebulan lagi gantinya. Nah itu berarti belum bahagia banget loh. Kalau Pak Kejaman mungkin yang suspensinya ada ini ya kan, Zenik 2023 ya kan, baru ya, yang hibrid. Itu ciri-ciri kebahagiaannya. Kalau ini kamu begitu rasain bahagia. Ada orang maunya pakai jompang tampil, jadi lagi itu pikir zuhud. Dia nggak tahu bedain antara zuhud dengan warna itu apa. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj fi Syarh Minhaj. Apa itu beda zuhud sama warna? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Warok meninggalkan sesuatu yang subhan. Itu maknanya. Cuma zuhud banget itu. Zuhud emang kagak punya duit, mau zuhud, kagak ada duitnya. Apa yang mau zuhud ini?
lebihnya ini gimana ini ya? Budget ada lebihnya. Ini halal apa haram? Kita kata haram. Emang udah turun budget ini dari pacaran. Seolah-olah gitu ya. Bapak kita makna ini kan remeng-remeng nih, remeng itu mah kita kagak makan. Itu namanya warok. Itu namanya apa? Warok. Itu namanya warok. Meninggalkan yang remeng-remeng. Yang remeng-remeng biar ada remeng-remeng diapain gitu biar jelas jadinya. Dijelaskan biar dia jelas. Itu disebut warok. Bukan orang yang nyuhun itu yang bajunya retek, bukan. Pakai baju jopang camping, bukan. Dulu Imam Abu Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Imam Ibnu Athaillah punya guru namanya Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Imam Abu Hasan As-Sadili bajunya bagus. Kiai gak apa-apa kaya, Imam Kiai orang mana boleh kaya. Kiai situ mobilnya cakep banget. Dia mah itu mah hubur dunia lu kagak berani kagak. Kiai dikatain aja begitu, bagi kagak, ngatain doang. Al-Imam Abu Hasan As-Sadili punya santri 6.000 sampai 7.000, semuanya makan gratis, semuanya tinggal gratis. Kan enak kalau kiai kaya gitu ya. Amin apa? Amin. Orang kayak gitu lah punya orang kaya ini. Amin. Iya, amin aja utang juga apalagi ngamplopin. Gak bercanda, jangan anggap bercanda. Jangan anggap. Imam Abu Hasan As-Sadili, siapa yang gak tahu beliau ahli tasawuf? Siapa yang gak tahu beliau untuk kutub? Bersama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Hasan As-Sadili pakai baju cakep. Luar biasa, rapi. Ketemu sama orang yang zuhud, gak paham ilmu zuhud yang hakikat. Ketemu, katanya Imam Abu Hasan As-Sadili orangnya subuh banget. Masa bajunya cakep begini? Itu yang ngomong begitu bajunya compang camping. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili, lisanu thawbi yaqulu alhamdulillah. Walisanu khawfika taqulu a'tini billah. Baju saya yang saya pakai seolah-olah ngomong alhamdulillah, dapat nikmat dari Allah. Baju ente yang jelek yang compang camping seolah-olah berkata, kasihlah saya sumbangannya, kasihlah saya duit buat beli baju. Begitu. Kan pakai jas ini ganteng nih. Kalau pakai jas ini kan ciri-ciri ininya gua aja. Ya. Kalau berani juga, cakep begitu. Jadi Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, pendiri tarekat Qadiriyah, dia punya baju rahimahullah radhiyallahu wa nafa'ana bi asrari. Imam Syekh Abdul Jailani pakai baju sutra ukirannya emas. Murid baru mau ngaji, datang ke Tuan Syekh. Mau ngaji, mau ketemu Tuan Sowan dulu gitu. Saya mengizin ngaji di sini. Takdir matinya. Katanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, kok bajunya mewah begitu sih? Akhirnya Tuan Syekh kan tahu berapa hati ini. Ente mau apa? Kaget bocah. Nih, ente mau baju di baju. Ente jual di pasar buat kelenteng untuk jual bocah di pasar, bajunya ambil ukuran cakep, udah buat beli, udah mau laporan nih buat konsep, udah belanja hari besoknya, datang, mau laporan, konsep Abdul Qadir Jailani pakai baju yang sama, yang serupa dari sutra ukiran yang mas, banyak amat yang bajunya, gitu, dibuka lagi buat konsep, nih ente jual di pasar, beli kitab. Lagi untuk bocah di pasar, ikut beli kita, datang lagi yang ketiga mau laporan, makan lagi nih, banyak kali di luar saya stoknya. Yang ketiga dia rada ngalah, Tuan saya maaf, hati saya kotor, saya udah ngomong bosnya kok Tuan saya pakai baju yang mewah, saya udah tahu ini ngomong gitu dalam hati itu. Tahu gak ini? Ini baju yang saya pakai, yang saya kasih ke ente hari pertama, ini baju yang sama yang saya pakai hari kedua dan yang saya pakai hari ketiga. Karena orang kalau jual
dan gak ada yang sanggup buat pakai itu, maka mereka beli di pasar buat ngasih hadiah ke saya. Karena dunia udah di belakang telapak kaki saya, ikutin saya. Kan hati kadang-kadang kita gerbang ada aja ya. Hati itu hati, kadang-kadang kita hati itu bisa jaga. Lu kondangan kalau bisa jaga kita hati. Laki ini jelek banget. Apa? Tuh, jangan anjing tuh, jangan anjing ya. Jangan seperti ini tuh. Begitu hati kita bisa jaga ya. Ya hati ini pernah hati kita jaganya. Mana bayar kondangan 10.000, makanya tinggal puas doang lagi. Daging keras banget. Hati kita ada. Hati paling susah kita jaga hati. Maka kita caranya itu kita belajar dari namanya ilmu hati. Aku ilman, atau muta'aliman, atau yang ngaji. Ngaji pakai kitab. Atau mustami'an, enggak ngaji dengan apa? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis yang diajarin ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sambil nyindir nggak apa-apa. Pahalanya bagi dua ketiak. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga awal mustami'an, awal muhibban. Kalau nggak bisa juga cinta itu. Cinta orang yang bisa memberikan syafaat kita. Ya teman-teman bisa tak kalau ngaji kada waktu. Seperti Pak Camat, ibadahnya bukan di masjid. Bapak polisi, ibadahnya bukan di masjid. Bapak komandan TNI, ibadahnya bukan di masjid. Camat, kerjaannya, ibadahnya tanda tangan. Urusan orang digampangin, itu ibadahnya, kata Imam Bukhari. Yang kiai kagak bisa, tanda tangan kurang dari laku, pakai berjawab, laku kan begitu ya. Saya tanda tangan saya 1.000 juga, tangan nggak bisa kipas tuh. Kagak jadi surat tangan saya. Tapi kalau tanda tangan baca, set, beres. Ini acara hari apa nih? Hari Jumat sebulan sekali, tanda tangan sama beres coba. Beres. Halus. Bapak polisi kerjanya jagain begitu semuanya. Lah kalau misalnya ada orang di masjid aja, saya di nomor pernah datang lihat orang di masjid aja dari pagi sampai sore. Orang di masjid dua kemungkinan. Satu di masjid dari pagi sampai sore orang dua kemungkinan. Satu kalau dia berbot, kedua kalau enggak dia lagi dikejar-kejar polisi. Utama banyak. Ini di ngadep di masjid. Yang ketiga ada kemungkinan sih lagi berantem sama bininya. Jadi kamu kan Sayyidina Umar marah ketika orang ada di masjid. Inna sama alat bukti usahakan langit gak turunin emas. Kerja di pasar, cari kerja. Lu sangat bisa kerja di pasar, kagak ada pahalanya. Nyari kerja juga ada pahalanya. Siapa orang kata Nabi SAW dari bulan Oktober ini, siapa orang dari pagi sampai sore kerja, kecapean, keletihan badannya, kata Rasulullah SAW bata maghfurun lahu, dia malam itu tidur dalam kondisi diampuni oleh Allah dosanya. Bapak capek, habis ngamalin orang, ngamalin acara atau segala macam tugas mana, tetap kerjain sholat, waktunya taklim, aku di rumah lagi nyantai itu kita sambil pijitin sama bini, apalagi sama bini muda. Masya Allah, ya kan? Emang ada nyantai masih muda lagi kan? Itu bahkan maghfurun lahu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mohon maaf panjang-panjang malam pada di hadapan para kiai dan para asatidz sekalian. Mudah-mudahan kita kumpul di sini berlanjut sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di sini ya bergaul, kumpulin banyakin teman orang soleh. Itu jujur dah. Kalau misalnya kita sama rada jadi soleh, rada jauh saya mah ngumpul orang soleh, itu gitu aja. Memang ada gunanya usai kumpul orang soleh. Kata Nabi Muhammad dalam kitab tafsir katakan bahwasanya hari kiamat nanti, akhirnya hari kiamat nanti teman-teman itu bisa ngasih syafaat teman. Itu teman-teman kiai. Mudah-mudahan kiai itu ingat saya kalau di surga itu. Ketika di surga, seorang yang sudah masuk surga, dia cari temannya itu. Ya Allah, bulan mana ya? Si Anu mana ya? Lah, agak ada. Dia langsung mengagak.
Ya Allah, ada apa hambaku? Fulan bin Fulan teman saya sering datang ke majelis ilmu, ketemu di pengajian, di acara maulid, acara peringatan hari besar Islam. Dia merajin itu, datang walaupun nyumbang karena jarang. Dia merajin itu, ya Allah, sumbangnya. Dia merajin itu, kumpul sama kita, ya Allah. Dicek di surga ada, contohnya di neraka. Dipanggil, ya Allah, rasanya nikmat saya di surga kurang sempurna kalau nggak ada teman saya, ya Allah. Masuk, wahai malaikat tuh, angkat bulan bin bulan dengan syafaat temannya yang udah di surga, diangkat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Gara-gara punya teman khulafaus sholihin, teman-teman orang soleh. Itu banyak ini orang soleh. Makanya kita begitu itu teman kita kita cari-cari di surga kagak, jangan buru-buru langsung cari di neraka. Barangkali lagi ngecek di dadanya dia. Lebih pendek atau lebih pendek? Ya, jadi maksudnya apa? Kita berbanyak ngumpul-ngumpul begini. Saya juga mohon saya diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala dosa saya, dan mudah-mudahan kita menjadi sebab mutahabbi nafila, saling mencintai di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sudah lebih kata, kekurangan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari yang hak dari Allah Jalla Jalaluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.